setelah besar lebih dekat dengan kakek Neneknya. neneknya ya, mertua saya gitu. Dukungan keluarga bagi saya tuh sesuatu yang sangat penting karena itu yang pada akhirnya membuat bisnis kita itu sukses atau resikonya adalah kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita. Dia rekam dalam benaknya dan dia gunakan itu untuk berbicara. Karena ketika mendengar sebenarnya anak itu otaknya menghubungkan antara kosakata yang dia dengar dengan konteks dari kata-kata itu. Boleh nggak ninggalin sholat karena ngurusin anak? Nggak boleh. Karena kita tidak boleh gara-gara ngurusin anak kita sendiri jadi lalai dengan kewajiban kita. Atau misalnya terlalu sibuk ngurusin anak sampai akhirnya nggak sempat ikut pengajian, nggak sempat tilawah, nggak sempat tahajud. That's wrong. That's not what it's supposed to be. Ya, ketika kita memiliki anak, seharusnya kita kemudian semakin dekat kepada Allah, pahala kita semakin banyak, kita masuk surga, suami dan istri kita juga masuk surga, anak-anak kita masuk surga. Banyak keluhan ya dari orang tua terutama yang merasa bahwa mereka udah mati gaya gimana caranya membersamai anak-anak itu di rumah ya. Kebanyakan dari orang tua akhirnya mengambil jalan pintas dengan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Family Talk, program edukasi dari 1001 Jawa Parenting. Family Talk menebar inspirasi untuk keluarga Indonesia. Hai ayah bunda semuanya, sehat ya semuanya ya. Saya doakan semua ayah dan bunda yang nonton keluarganya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini kita dibersamai kembali oleh Mbak Desi Rahmawati. Yang seperti di part sebelumnya kita ngomongin masalah keuangan. Nah, kali ini saya sama Mbak Desi akan ngobrol tentang sesuatu yang lebih gimana ya Mbak ya? Lebih rumit mungkin untuk ibu-ibu ya, terutama untuk ibu-ibu atau bunda-bunda yang menjalankan bisnis dari rumah. Karena kita tahu ya, kalau misalnya ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu nggak ada habisnya. Betul. Kalau ada 25 jam habis itu buat pekerjaan rumah tangga, baru selesai nyuci piring, masih ada lipetan baju, masih ada ini, nggak selesai-selesai. Apalagi kalau ditambah berbisnis dari rumah ya, itu pengaturan waktunya bagaimana gitu ya. Kadang-kadang ada yang kepegang, ada yang nggak kepegang. Sampai gini Mbak Desi. Dulu itu saya pernah ngobrol sama salah satu teman ya tentang masalah ibu yang berbisnis dari rumah kayak gitu. Teman saya bilang, ya kalau misalnya kamu mau bisnismu itu kepegang, ya kamu harus legowo kalau anak kamu nggak keurus. Ya. Tapi kalau kamu pengen full sepenuhnya anakmu itu terurus dengan baik, ya kamu harus legowo kalau bisnismu nggak jalan. Ya. Nah kayak gitu tuh kan langsung, apakah iya seperti itu? Nanti kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama ya bersama Mbak Desi. Okay. Nah, kalau nggak salah dulu Mbak Desi awal menikah itu dulu sempat bekerja ya. Yeah. Kemudian setelah punya anak berapa Mbak berbisnis itu? Nah, setelah punya anak 2 memutuskan untuk berbisnis bersama suami. Yeah. Bisa membayangkan anak kecil 2. Oke, cerita dulu deh Mbak gimana dulu awalnya bangun bisnisnya. Ya. Kalau orang yang sudah tahu saya gitu ya, yang kepoin sosmed saya ya, pasti tahu anak saya 4 dan masih kecil-kecil. Yang paling besar itu SMP. SMP-nya pun baru kelas 1 gitu. Dan biasanya mereka tanya, dulu pernah ya bekerja gitu? Iya, bekerja pernah. Tapi memutuskan untuk berbisnis sebetulnya bukan sejak saya resign. Nah, jadi keputusan saya berbisnis itu justru sejak saya mau menikah, gitu. Jadi sejak awal ketika saya ingin berkarir gitu ya, dulu saya pernah sampaikan ke bapak saya kan PNS, pengennya anaknya ya satulah deh yang PNS gitu, nerusin gitu. Terus, tapi ternyata 2 kakak saya yang dua-duanya ibu rumah tangga dan tidak mau berkarir. Kemudian tibalah ya ketika bapak tanya, besok mbok nerusin bapak gitu di salah satu perusahaan BUMN gitu. Saya bilang saya nggak suka, saya nggak seneng ditekan, saya juga nggak seneng kerja dengan orang lain gitu kan. Terus lah kamu mau jadi apa? Saya pengen bisnis Pak gitu. Emang bisa gitu? Ya ibu aja bisa gitu, ibu saya aja bisa. Kenapa saya enggak gitu? Waktu itu awal mula mindset saya bisnis itu ya dagang, berjualan sesuatu. Awalnya begitu. Pokoknya intinya saya nggak mau jadi pekerja. Saya kuliah sampai S1 bukan untuk cari ijazah, kemudian
mendaftar jadi CPNS enggak, Mm-mm. saya enggak kayak gitu. Saya mau bisnis gitu. Nah, kenapa latar belakangnya begitu? Karena saya melihat ibu saya. Ibu saya itu keluar rumah sejak kelas 2 SD. Ya, jadi ibu saya itu dari ya zaman dulu ya, keluarga nggak mampu, kemudian beliau merantau ke Jogja dan bisa berpenghasilan sejak kelas belum lulus 2 SD ya, sudah merantau ke Jogja. Nah, dari situ kemudian saya pengen nih bantu orang tua saya supaya orang tua itu nggak terlalu bekerja keras gitu. Awalnya begitu. Lalu saya berpikir, lalu gimana ya besok kalau misalnya dapat suami yang nggak memperbolehkan saya bisnis gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama seorang ustadz gitu ya, ustazah yang di kajian itu bilang kalau misalnya mumpung kamu belum punya suami nih gitu di kajian itu, pilihlah suami yang jalan hidupnya satu tujuan. Nah, dari situlah kemudian oh iya benar juga, jangan sampai kemudian akhirnya suami jadi penghambat tujuan hidup saya gitu. Nah, dari situlah kemudian saya cari suami yang sama-sama mau wirausaha. Nah, jadi itu. Jadi incer dari awal. betul. Ya? Jadi sudah saya rencanakan. Jadi kehidupan berbisnis itu sudah saya rencanakan sejak awal. Jadi tidak mendadak. Gitu. Nah, orang kan taunya saya bisnis pasca saya bekerja ya. Sebenarnya bekerja itu saya belajar berbisnis. Jadi saya bertemu seorang pengusaha Jakarta yang ingin mendirikan usaha di Jogja gitu ya. Kemudian beliau punya kantor cabang di Jogja, ikutlah saya dengan suami di situ berdua. Bareng. Iya, berdua. Gitu. Kemudian diajarilah kami berbisnis dengan cara kita dipegangi unit bisnis masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, kenapa kita menempuh itu dulu? Kita menempuh bekerja dulu bukan untuk mencari modal, bukan. Kita melakukan itu bukan untuk mencari uang, bukan. Untuk belajar meminimalkan resiko bisnis. Jadi pikiran kita zaman dulu itu udah nggak yang kalau orang zaman sekarang aku pengen berbisnis tapi saya tak kerja dulu ngumpulin modal supaya bisa berbisnis gitu. Ya, kalau kita enggak, murni kita belajar. Kalaupun kita digaji dapat uang gitu ya. Saya ingat gaji pertama saya dulu 150.000. Zaman 2008. 150.000. Suami juga 150.000. Kemudian kita menikah, terus saya naik 300.000, suami masih 150.000. Bayangkan ya. Kalau kita cari uang itu nggak jadi. Karena niat kita memang untuk belajar berbisnis, meminimalkan resiko kalau kita akhirnya kelak jadi berbisnis. Nah, dari situ kita mengasah kemampuan bisnis kita ya. Kita bisa ngomset itu yang ya saya bangga juga bisa ngomset paling tinggi itu di situ gitu. Suami juga bisa membangun sampai punya 3-4 karyawan gitu di unitnya. Akhirnya saya kan meninggalkan anak saya sejak usia 2 bulan. Tapi itu saya rasa lebih bijaksana gitu ya dibanding saya meninggalkan anak saya di usia 2 tahun. Karena di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu golden age dia dan dia sudah bisa mengingat siapa yang ada di sampingnya. Kalau usia 2 bulan kan dia belum bisa mengingat. Walaupun secara bonding akhirnya dulu kan saya titipkan ke ayah dan ibu mertua saya ya. Kebetulan mereka berbisnis jadi di rumah saya titipkan. Secara bonding memang setelah besar lebih dekat dengan kakek neneknya ya mertua saya gitu. Tetapi ingatannya pendidikan, kedekatan secara emosional, kemudian juga pendidikan itu anak saya ingat tuh setelah usia 2-3 tahun. Makanya setelah usia 2 tahun saya merencanakan saya nggak akan jadi karyawan lagi. Saya akan resign dan saya akan memulai bisnis supaya saya bisa mendampingi pertumbuhan anak saya. Nah, jadi semua terencana ya. Semua terencana. Jadi saya bukan tipe orang yang hidup begini tuh dadaan. Jadi bukan let it flow juga enggak ya? Enggak bisa kayaknya. Bukan enggak bisa karena saya meminimalkan resiko-resiko kegagalan. Karena kan saya lihat ya, ibu saya pernah gagal guru bisnis saya pernah gagal berusaha gitu. Nah, saya ingin meminimalkan resiko itu. Awalnya begitu. Harus belajar nih juga sama Desi. Gitu.
Nah, kemudian mulailah saya berbisnisnya dari rumah karena saya ingin mendampingi anak saya bertumbuh gitu. Karena saya merasakan betul ketika anak saya itu mulai usia 2 tahun, ketika dia nangis yang dicari bukan saya, itu menyayat hati banget ya. Sedih banget itu. Aduh, kenapa yang dicari itu bukan saya, tapi neneknya atau kodimat saya gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya berhenti. 6 bulan pertama pasca berhenti itu saya belum dekat dengan anak saya, tapi itu resiko yang harus saya tanggung dan saya memahami. Cuma saya berazam ya bahwa kelak ketika dia semakin besar, dekatnya dengan saya dan dengan abinya gitu, dengan ayahnya. Dan terbukti gitu. Alhamdulillah terbukti. Nah, karena jalan yang kita kalkulasikan resikonya akan lebih kecil ketika kita tinggal dia semasa dia masih kecil. Ketika dia sudah besar, kita tinggal, justru resikonya akan jauh lebih besar. Dia akan jauh dari kita, mungkin juga akan terpengaruh dari luar lebih banyak. Gitu. Nah, gitu Mbak Naili. Lalu apalagi? Luar biasa. Jadi ya, apa namanya? Ada, artinya memang pernah mengalami masa-masa agak jauh dari anak, tapi itu waktu itu karena resiko ya. Betul, itu resiko. Jadi kalau menafikan saya bisnis di rumah supaya saya dekat dengan anak, betul, karena kehadiran secara fisik mau tidak mau itu berefek betul pada sisi pertumbuhan psikologisnya, walaupun kita tidak berinteraksi gitu, walaupun kita tidak berinteraksi secara khusus ataupun kita mengajari secara detail, tapi kehadiran fisik kita di dekat anak kita itu ternyata memang mempercepat pertumbuhan kedewasaannya si anak. Oh iya. Iya, anak saya yang SMP itu sekarang ya, karena dia masuk pondok itu nggak pernah merengek, saya nggak betah. Dia justru merengek ketika dia bilang, Umi, saya nggak bisa belajar di sini karena banyak kegiatan. Itu saya harus sedih apa harus ketawa kalau kayak gitu? Itu sungguh terjadi. Jadi kalau teman-temannya itu merengek, saya nggak betah, nggak bisa pakai fasilitas yang begini begitu gitu. Ketika saya telepon anak saya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Gitu. Saya nggak bisa belajar, Umi, saya nggak bisa belajar kayak dulu ketika saya masih di rumah. Kalau malam dia bisa belajar dengan tenang, sekarang harus berkegiatan sampai jam 9, jam 10 malam. Iya, gitu. betul. Jadi nangisnya itu bukan karena dia nggak bisa menerima kondisi yang lebih buruk dibanding di rumah secara fasilitas, tetapi justru karena dia nggak bisa belajar. Frustasinya dia itu karena dia nggak bisa belajar. Nah, artinya kan itu dewasa ya, karena kita nggak bisa menghantarkan anak kita sampai berpikir kayak gitu kalau kita nggak dekat dengan dia. Nah, rata-rata kan anak-anak, aku nggak betah, aku mau pulang, aku nggak mau mondok, aku dikirimin dong uang jajan. Nah, itu juga yang terjadi di anak saya yang nomor 1. Udah saya buktikan ketika saya kirim uang jajan kan maksimal sekian gitu. Kok nggak berkurang-kurang ya, uangnya kan bisa dipantau tuh ya. Kok nggak berkurang, ini kenapa? Ternyata dia bilang, semua yang dibawain Umi itu masih cukup, insya Allah sampai 1 bulan. Artinya dia bisa mengatur apa yang saya bawa, apa yang dia pesan. Gitu ya, nggak impulsif gitu. Seperti teman-temannya. Kalau saya kan sedih langsung jajan. Ya, bawaan emak kalau itu agak sedih coklat, agak sedih apa gitu. Oke. Gitu. Berarti itu kan habis memutuskan resign, kemudian kembali ke rumah, berbisnis dari rumah untuk dekat bersama anak. Iya. Nah, berarti kan ketika di rumah kan, kalau bahasa Jawanya itu nyawang gawean, atau betul. betul-betul dengan mata kepala sendiri melihat pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan, kemudian anak-anak harus didampingi, kemudian waktu itu Mas suami juga resign juga sudah resign juga. Nah, suami juga di rumah, posisinya kan otomatis ada jadi yang berguncang ya. Ya pasti ada masa-masa sulit itu pasti gitu ya, karena kita maksudnya sudah memutuskan untuk memulai bisnis gitu, walaupun memang waktu itu saya memang ada dana cadangan untuk kita hidup selama kita memulai bisnis. Nah, berjalannya waktu gitu kan, terus kita harus atur nih, ya memang awalnya kesulitan banget gitu, harus yang mana dulu nih yang dikerjakan, pekerjaan rumah dulu atau pekerjaan bisnis dulu gitu. Karena kalau bisnis di awal-awal kita merintis kan biasanya kalau misalnya kita dapat customer ya secepat mungkin bisa kita jawab gitu ya, nggak ada waktu kerja, bahkan 24 jam tuh ya waktu untuk kerja bisnis ya untuk kerja di rumah gitu. Betul banget. Nah, suatu ketika kemudian saya menyadari bahwa bisnis saya nggak akan tumbuh kalau saya kerjanya begini terus.
gitu. Jadi saya harus menentukan, walaupun saya bisnis di luar, bisnis dari dalam di dalam rumah itu saya harus punya waktu kerja. Nah, itu kuncinya. Oke, jadi tadi kuncinya adalah ada waktu kerja ya. Betul. Berarti ada waktu kerja dan ada waktu tidak bekerja. Tanda Iya. petik ya. Iya, betul. Kayak gitu. Iya, Nah, kalau gitu pengaturannya gimana? Misal coba kita dari pagi deh. Dari Iya. pagi gitu itu gimana? Nah, jadi kita harus tahu posisi pekerjaan kita di mana. Kalau misalnya, kalau kebetulan waktu itu pekerjaan saya itu di pagi hari banget sama di malam hari. Pagi banget karena saya posisinya jadi orang produksi, harus packing beras. Malam hari karena harus closing, harus jadi CS gitu kan. Kalau mak-mak biasanya kan closing malam. Setelah jam 9 ke atas tuh malah rame banget sampai jam 12 malam. Baru kemudian saya istirahat. Nah, yang paling penting itu ritme kerjanya dijaga. Jadi supaya perusahaan kita juga jadi perusahaan yang semakin bertumbuh ya, punya ritme kerja, kita juga nggak, istilahnya dalam bahasa Jawa nggak kapiran, harus ngerjain pekerjaan rumah di jam berapa. Nah, akhirnya saya tetapkan jam kerja itu saya komunikasikan sama suami. Jadi saya kerja mulai jam 8 pagi ya, sampai jam 12. Setelah itu saya ngerjain pekerjaan rumah sampai sore, sampai anak-anak beres lah sampai malam, baru saya kerja lagi malam hari di atas jam 9. Tetapi kalau misalnya saya ada waktu luang, ya saya jawabi. Kalau ada customer tanya atau apa, saya jawabi di waktu-waktu istirahat ya, jam 12 sampai jam 1. Karena waktu itu anak saya belum ada yang sekolah, itu lebih membantu sih. Maksudnya saya nggak harus nganter sekolah kan, saya nggak harus nganter sekolah, saya nggak harus menyiapkan bekal di waktu tertentu gitu ya. Yang penting karena ritme kerja saya mulai saya jam 8, maka sebelumnya saya udah beresin dulu rumah. Bangun tidur, sholat subuh, kemudian apa-apa bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian baru saya bekerja. Dan ini ya, mungkin diturunkan standar kebersihan rumahnya. Standarnya, iya betul. Ya, apalagi kalau ada anak-anak kecil gitu ya. Jadi yang penting tidak mengganggu, ada sesuatu barang yang mengganggu di jalan atau membuat itu celaka, dan tertata. Saya udah mencukupkan itu, apalagi kalau dulu masih di rumah ya, kan beras itu kan banyak dan bertumpuk-tumpuk gitu, dan kita harus packing tuh pasti ada yang tercecer dan sebagainya. Barengan sama mainan anak dan sebagainya. Nah, itu kemudian akhirnya saya manage ada ruang untuk bekerja sendiri. Walaupun itu satu rumah, wilayahnya saya tetapkan. Ini adalah wilayah untuk rumah dan ini adalah wilayah untuk bisnis kantor gitu. Walaupun satu rumah. Nah, kuncinya di situ. Jadi kalaupun misalnya ibu-ibu nih yang bisnis dari rumah, kalaupun wilayah kerjanya itu hanya di meja, pakai laptop, ya sediakan. Jangan sembari kita tidur, kita bawa HP, kita bawa laptop, itu nggak bagus juga untuk anak-anak kita. Wah, mereka merasa akan ditinggal gitu loh. Kok Umi kerja terus sih gitu. Nah, kondisikan walaupun wilayah kerjanya hanya meja dan laptop atau meja dan HP itu sendiri, ada meja khusus. Dan kalau sudah duduk di situ artinya saya bekerja. Itu juga dikomunikasikan ke anak-anak. Gitu. Kalau Umi sudah duduk di sini artinya Umi bekerja. Kamu kalau mau main di wilayah sana, kalau kamu masuk wilayah ini maka nggak boleh rewel. Dalam tanda kutip itu rewel kan macam-macam ya. Yang minta apalah, ya. Kalau hanya minta gendong dan sebagainya masih bisa handling ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah harus nemenin kemana begitu kan, kadang anak-anak begitu ya. Umi tolong ambilin Umi. Nah, itu hanya dilakukan di wilayah rumah. Kalau sudah di wilayah kantor, pekerjaan nggak boleh begitu anak-anak gitu. Kemudian di saat saya bekerja, suami lebih banyak menghandle anak-anak. Jadi antara jam 8 gitu ya? Sampai jam 12 itu suami lebih banyak menghandle anak-anak. Nah, pasca siang itu anak-anak waktunya tidur, waktunya makan, itu waktu saya yang handle suami ya gantian delivery kemana-mana, marketing dan sebagainya. Nah, karena kemudahannya karena saya menjalankannya berdua ya, nggak sendiri, jadi lebih menurut saya jadi lebih bisa mengatur gitu, karena kita mengerjakan pekerjaan rumah berdua, mengerjakan pekerjaan kantor berdua. Jadi tadi itu ya Mbak ya, ada pembagian waktu kerjanya jelas, kemudian ada pembagian wilayah. Ya, gitu.
Nah, kalau misalnya anak-anaknya masih kecil kayak gitu kan, apakah bisa sesmooth itu kita ngomong sama anak-anak, Bunda mau kerja jam sekian sampai jam sekian di sini, jangan ganggu ya, gitu kan. Nggak bisa Ya, langsung ya, siap break gitu. ya nggak Gimana bisa. tuh, Mbak? Itu pasti butuh waktu mengkomunikasikannya. Tapi dengan kebiasaan yang kita bangun terus-menerus, anak-anak jadi mengerti bahwa kalau Umi di depan, maka Umi baru bekerja. Dia akan menyesuaikan dengan sendirinya karena kebiasaan itu kita bangun terus. Jadi jangan misalnya hari ini ngantor, besok enggak, hari ini ngantor, besok enggak. Jadi ada disiplinnya gitu ya, biar anak-anak itu ngerti ya. Iya, karena kebiasaan itu dibangun kan karena ritme ya, ritme yang terus-menerus akhirnya itu jadi kebiasaan, jadi mindset bagi dia gitu. Nah, sambil kita bicara misalnya, Mas, Kakak gitu ya, Umi mau kerja ya jam 8 sampai jam 12, nanti Kakak sama Abi dulu di belakang, Umi di depan, kayak gitu. Jadi itu kita komunikasikan setiap hari, paling nggak 10 kali lah komunikasi, dan kita 10 kali ritmenya seperti itu. Akhirnya anak-anak, kan itu kita yang atur. Jadi akhirnya anak-anak mengikuti ritme kita. Nah, gitu. Jadi terus gimana kalau misalnya ada pekerjaan dalam tanda kutip overtime, harusnya jam 12 selesai nih. Tiba-tiba jam 1 urgent harus dikerjakan ya. Kalau memang itu sangat berpengaruh pada bisnis kita, ya kita kerjakan dulu. Kita bilang sama anak, sama suami, Umi overtime ya 1 jam. Tolong makan sudah Umi siapkan, tolong dibantu anak-anak supaya makan, Abi juga makan gitu. Nah itu saya komunikasiin. Tapi kan yang namanya overtime itu kan nggak setiap saat ya, hanya di saat-saat urgent aja. Misalnya kayak, Mbak, saya dikirim ya beras hari ini kayak gitu, jam ini. Nah karena orangnya misalnya tertentu aja ada di rumah jam itu ya, maka saya layani dulu. Gitu. Jadi memang dukungan keluarga bagi saya tuh sesuatu yang sangat penting, karena itu yang pada akhirnya membuat bisnis kita itu sukses atau enggak. Makanya sebagai seorang wanita pekerja gitu ya, kan saya walaupun bisnis sendiri, kan saya bekerja ya. Secara ini kan secara tidak langsung saya tetap bekerja ya, punya jam kerja. Itu menjadi komitmen bagi saya dan suami. Makanya kalau misalnya ada yang memutuskan untuk bekerja, tanya dulu ke suaminya, ridho atau enggak gitu, ridho atau enggak. Nah karena saya sejak awal pengen punya suami yang pembisnis, dan dia sudah ridho karena saya juga passionnya di situ, akhirnya itu tidak jadi beban gitu, tidak jadi wah saya harus beres dulu nih rumah supaya suami nggak marah, kan kadang-kadang kayak gitu. Nah karena kita saling memahami itu, akhirnya kita buat rumah beres itu berdua gitu. Jadi nggak hanya saya, nggak hanya dari suami, jadi semuanya dilakukan berdua. Dari pendidikan anak dilakukan berdua, berbisnis berdua, kemudian juga kalau misalnya ketemu relasi berdua lah kayak gitu. Jadi upgrade ilmu pun juga berdua, jadi kita biar satu frekuensi terus gitu. Jangan sampai saya ketinggalan jauh ilmunya sama suami atau sebaliknya, karena itu akan jadi ketidaksinkronan berpikir itu loh, dan akhirnya nanti tindakannya juga nggak sejalan. Jadi memang orang kan kalau berbisnis nggak di set up, kalau saya memang sudah di set up sejak awal. Makanya orang melihat kok saya serasa mudah ya kalau berbisnis, kemudian selalu muncul gitu, nggak pernah absen di sosmed kayak gitu ya. Karena kita sudah semuanya clear by design juga ya, by design, dan sudah clear kok bisa juga masih aktif di komunitas dan sebagainya, karena kita melakukan berdua dan dari awal sudah clear kita berkegiatannya berdua. Nah itu enaknya kalau satu tujuan. Nah terus kalau misalnya yang nggak satu tujuan nih, misalnya saya harus berbisnis karena harus bantu suami di tengah jalan, lalu gimana kayak gitu. Ya satu, izin dulu ke suami boleh atau enggak. Misal kalau nggak boleh ya kita harus turutin gitu. Karena ridhonya suami, kan kita milik suami nih kalau sudah menikah. Jadi keridhoan suami itu akan berpengaruh pada rezeki kita juga. Banyak kejadian ibu-ibu yang dalam tanda kutip gabut nih, misalnya LDRan sama suami, misalnya suaminya kerja di luar Jawa, punya penghasilan yang bagus,
sebetulnya si suami tidak menuntut istrinya bisnis, tapi karena dia gabut dalam tanda kutip nggak ada suami, nggak ada, cuman punya anak 1, 2 gitu kan, sudah banyak waktu luang, akhirnya dia bisnis. Nggak ridho, ya nggak jadi bisnisnya. Ya betul. Jadi hati-hati banget ini dengan yang namanya ridho suami. Gitu. Oke, tadi apalagi ridho, tanya sama Waktu suaminya kerja dulu. ya tanya, kemudian keridhoannya, karena itu akan menghasilkan komunikasi yang lancar juga, akhirnya bisnis kita juga lancar, dan dia nggak keberatan dengan aktivitas kita. Iya betul. Oke, jadi memang itu yang mungkin sering kali terlewat dari kita ya, jadi kayak ngerasa suami butuh bantuan kita, kadang-kadang gitu ya. Padahal nggak pernah bertanya ya kita ya. Padahal sebenarnya suami masih oke, aku akan berusaha lebih keras lagi gitu. Kitanya sendiri sebagai istri malah ngerasa kayak pokoknya harus bantu, dan akhirnya secara tanda petik diam-diam buka apalah jualan apa, ternyata yang membuat suami nggak ridho sama kita. Jadi pun nanti kalau misalnya suami itu sudah ridho, ya nanti insya Allah semuanya jadi gampang ya Mbak. Kayak misalnya bisa pembagian tugas di rumah. Aku mau kerja dulu sebentar, aku mau nganter barang dulu, anak-anak sebentar ya, atau segala macam gitu, jauh lebih mudah ya Mbak. Insya Allah luar biasa ya, memang itu ya harus catat ya ayah bunda sekalian, terus bunda-bunda ya, kalau misalnya kita mau berbisnis dari rumah, jangan lupa untuk meminta ridho suami dulu, seperti itu. Nah tadi itu ya Mbak ya, udah kerja ketika bekerja di rumah kan, tadi bapak anak-anak udah ada pembagian sama suami pendampingan ya. Nah tapi dengan suami bagaimana? Karena kan jadi beberapa curhatan yang pernah saya terima itu, ketika memang sudah berbisnis di rumah, apalagi sama-sama bisnis sama suami kayak gitu, pada akhirnya di rumah yang ngobrolnya tentang kerjaan, mau ngobrol sama, jadi kayak setiap ketemu tuh kayak otomatis, ini kayak nanti kayaknya strateginya gini aja deh, kayak gitu, malah kayak nggak ngobrolin tentang kehidupan mungkin berdua sebagai pasangan ataupun sebagai orang tua, ngobrolin anak-anak itu malah jarang kayak gitu, atau bahkan malah mungkin sisi romantisme kehidupan sebagai pasangan suami istri itu tuh hilang karena atau tidak disadari bahwa itu sebuah romantisme sebenarnya. Kayak gitu ya, mungkin tidak ada sebagai romantisme gitu. Itu gimana Mbak itu? Ya momen seperti itu pernah saya alami, bahkan saya pernah protes sama suami, kok kita tuh kalau misalnya ketemu akhirnya ngomonginnya kerjaan ya gitu. Nggak pernah ngomongin yang spesial kita berdua. Terus saya balik ditanya sama suami, menurutmu romantisme itu apa sih kayak gitu? Ya ketika Abi tuh ada waktu nemenin Umi gitu. Terus definisi nemenin itu apa? Ketika kita berada di satu mobil itu nemenin juga nggak gitu? Wah iya juga ya. Saya merasa tertawa. Oh ya, selama ini saya berkegiatan juga bareng suami, didampingi suami, itu kan artinya bersama. Hanya saja kadang-kadang komunikasi yang kita lakukan tuh komunikasi bisnis, bukan komunikasi suami istri. Lalu saya yang merasa sendiri tidak nyaman gitu. Padahal sebetulnya kalau itu jadi kebiasaan pun tidak mengganggu hubungan kita gitu. Terus akhirnya saya menyadari bahwa ternyata passion suami ketika ketemu yang ngobrolin bisnis gitu. Jadi bisnis itu adalah bagian dari tujuan hidup kami, bukan hidup kami dimasukkan ke dalam sistem bisnis. Paham maksud saya ya? Coba ulangi Mbak. Jadi kehidupan saya itu adalah bisnis itu adalah bagian dari hidup kami. Tujuan hidup kami, ya. Jadi bisnis itu bagian dari hidup kami, bukan hidup kami yang jadi bagian bisnis. Nah, jadi semua yang berjalan di bisnis itu sebenarnya kehidupan kami. Kan kadang-kadang orang memisahkan ya, bisnis sendiri, tujuan hidup sendiri. Kalau kami tujuannya sama. Kenapa saya bisnis? Karena tujuan hidup saya mau ke Jakarta misalnya. Kendaraannya apa? Kendaraannya bisnis. Berapa kecepatannya? Ya, tergantung kita ya mau membesarkan sebesar apa. Jadi, bisnis itu hanya kendaraan gitu. Untuk meraih tujuan hidup kami. Jadi, jangan dibalik. Kalau dibalik, akhirnya kita mengorbankan sisi kehidupan kita untuk bisnis. Oh, betul. Kan orang-orang itu kan kadang-kadang yaitu terbalik ya. Jadi, kehidupan yang dikorbankan untuk meraih kesuksesan bisnis. Nah, kalau saya enggak, kalau saya tujuan kehidupan saya mau bisnis, tujuan hidup saya mau sukses, kendaraannya adalah bisnis. Jadi beda gitu ya Mbak ya. Beda banget. Beda akhirnya
Di situ, oh ya ternyata hambar juga kalau nggak ngomong bisnis terus kita ngomongin apa gitu. Nah justru ide-ide, bahkan justru ide-ide kami itu banyak dibangun, ide-ide bisnis ya terutama itu banyak dibangun di mobil, karena kegiatan saya banyak ya di mobil. Nah bagaimana kemudian untuk bicara tentang anak-anak, bicara tentang kehidupan yang hanya seputar keluarga gitu. Biasanya kita ada momen sendiri, entah nanti rapat keluarga kecil. Jadi sejak kecil anak-anak tuh kita libatkan dalam aktivitas bisnis kita, juga dalam rencana-rencana bisnis kita. Terus hubungannya sama mereka apa? Misalnya, kenapa sih anak-anak sekolah deket rumah? Ya supaya kita nggak terlalu banyak waktu untuk antar jemput mereka, misalnya gitu. Kenapa sih saya kan kamu mampu? Saya pernah ditanya, kan kamu mampu nih nyekolahin anak kamu TK di tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih mahal. Kenapa di situ? Ya karena saya ingin membangun kemandirian anak saya. Sejak TK biar dia berangkat sendiri, pulang sendiri. Kalau ada masalah biar dia cerita. Sehingga ketika dia masuk SD, dia sudah mandiri, udah nggak, Bu Guru, mohon maaf buku anak saya hilang, apakah ada di kelas, kan begitu. Nah, saya ingin membangun itu sejak mereka TK, akhirnya tidak merepotkan saya gitu. Itu saya setting. Jadi mereka pulang sendiri, berangkat sendiri, kayak gitu kan. TK itu? Sejak TK, karena TK-nya hanya di dalam perumahan ya, jadi cukup aman gitu. Saya pastikan cukup aman. Kemudian SD juga lebih dekat dari rumah. Saya memang memilih itu walaupun punya pilihan menempatkan mereka di SD yang lebih baik dan lebih mahal gitu. Karena apa? Karena saya sejalan kalau ke kantor gitu kan. Nanti pulang kantor saya jemput itu juga sudah sejalan. Jadi saya setting itu ya sejalan dengan lingkaran kehidupan saya supaya saya nggak terlalu banyak berpikir untuk kan kadang ya itu terpisah-pisah itu loh. Jadi jangan memisahkan kehidupan bisnis, kehidupan kita pribadi, kehidupan anak-anak kita, karena itu akan jadi pemikiran yang yang kredit banget, kita harus milih satu ya? capek. Baru gitu. sadar saya selama ini saya karena dipisah-pisahin jadi capek banget. Makanya ya itu saya masukkan dunia bisnis saya di dalam tujuan hidup pernikahan saya, sehingga ya satu jalan. Satu jalan, ada jalan apalah di situ ya, semuanya pokoknya tujuannya itu, kendaraannya macam-macam nggak apa-apa tapi satu tujuan. Itu akan membuat kita jadi nggak cepat lelah, karena kan apalagi wanita ya, istri ya, kalau udah sampai rumah kita kan nggak akan membiarkan cucian piring, cucian baju menumpuk gitu ya. Tidak akan. Nah, itu apalagi kalau begitu kan berarti kita harus pandai-pandai nih mengatur ritme kehidupan gitu. Nah, karena saya masukkan jadi satu, jadi lebih mudah. Saya mikirnya ya hanya satu tujuan. Masalah teknis eksekusinya ya nanti diatur bareng sama suami. Misalnya pas saya nggak sempat untuk nyuci ya suami yang nyuci. Bahkan ketika kita belum punya mesin cuci ya, ketika saya harus kerja lebih awal ya suami yang nyuci. Kalau misalnya jadi nggak ada terpisah, oh suami janganlah dibiarkan nyuci gitu. Kalau orang dulu kan begitu. Ya itu salah satu penghormatan kita, tapi itu juga kalau kita membiarkan suami kita nyuci itu juga mendidik anak-anak laki-laki kita gitu, bahwa pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya bukan hanya milik istri, tapi dua orang tuanya gitu. Itu juga akan menumbuhkan kedewasaan untuk anak kita, dan mereka nonton itu. Mereka tuh anak-anak kita tuh nonton cara kita hidup. Melihat bagaimana kedua orang tuanya menjalani kehidupan. Iya. Jadi saya bersyukur saya punya kehidupan yang menurut saya tuh harmonis gitu ya, karena kita sudah setting sejak awal begitu gitu. Oke. Tapi bukan berarti tidak ada harapan ya Mbak, buat yang kan kalau Mbak Desi kan sudah tersetting Oke, bahkan pun misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang tidak lancar pun sudah dianggap sebagai itu resiko. Betul. Atau misalnya ya ada kejadian yang memang tidak bisa dielakkan kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau yang belum itu kan kayak kagetan, ada yang kayak gitu ya. Jangan jadi manusia kagetan.
Itu catatan banget, jangan jadi Iya. manusia kagetan. Oke. Betul. Jadi tadi ya sesuatu kan setiap pilihan pasti ada resikonya. Kita mau bisnis ada resikonya, kita mau jadi pekerja ada resikonya. Yang paling penting itu kita bisa menahan atau menjalankan resiko itu. Bukan keuntungannya dulu yang kita harapkan, tapi resikonya. Berbisnis tuh resikonya ya gagal gitu. Jadi kita harus mampu menanggung kegagalan itu dulu, baru kita bicara keuntungan. Kalau kita mau harmonis ya di dalam rumah tangga, di dalam bisnis dan sebagainya, kita juga harus mengkalkulasi resikonya apa sih gitu. Orang yang selalu mulus itu juga, maksudnya kehidupan yang tanpa ria itu kadang-kadang juga nggak harmonis juga bisa gitu. Justru karena ada banyak ria, ada banyak air mata gitu ya, itu justru malah menguatkan kita gitu di dalam rumah tangga. Nah kalau misalnya ada juga kan tipe yang suaminya bisnis, istrinya nggak boleh tahu dia bisnis apa, ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau itu sudah jadi sebuah komitmen dan komitmennya si suami itu maksudnya bisa memenuhi semua kewajibannya terhadap keluarganya, ya nggak masalah gitu. Jadi yang penting tuh dikompromikan lah berdua dan harus saling terbuka. Itu kemarin kan anak buah saya ada beberapa yang mau nikah ya. Itu saya panggil gitu kan di kantor, terus saya bilang, kamu mau nikah, maka ada 2 ilmu yang harus segera kalian kuasai gitu. Apa? Yang satu adalah ilmu komunikasi, yang kedua adalah ilmu manajemen finansial keluarga. Itu mutlak. Karena apa? Karena mumpung kamu masih awal mau menikah, kedua ilmu itu harus dikuasai dulu, karena itu akan berefek besok ke depannya. Nah, ini kan ilmu komunikasi ini kan juga bagian dari kita mengatur kehidupan kita ya, supaya bisnis jalan lancar, hidup kita juga nggak terlalu banyak kehebohan, nggak heboh, ya kan, dikit-dikit heboh, dan kita juga akhirnya tidak iri dengan kehidupan orang lain. Nah, itu yang paling penting di situ. Komunikasi ya. Iya, komunikasi. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, tadi tuh niat membuat tema ini tuh adalah kira-kira kayak tips deh gimana caranya mengatur dari jam bangun subuh sampai kemudian tidur lagi itu kira-kira bagaimana supaya ayah dan bunda-bunda di rumah itu punya bayangan gitu ya, kalau misalnya berbisnis dari rumah itu ya pembagian waktunya kurang lebih kayak begini nih. Tapi ternyata yang didapatkan luar biasa ya, kita malah diingatkan kembali bahwa komunikasi terutama ya sangat penting, baik kepada suami maupun kepada anak-anak. Betul. Ataupun mungkin support system mungkin ya Mbak ya, di rumah system. Ada ayah ibu atau mertua atau mungkin asisten rumah tangga misalnya, itu juga harus dikomunikasikan dengan baik begitu supaya perjalanannya itu tuh lancar ke depannya. Oke. Terakhir Mbak, pesan dong Mbak. Tolong nasihati saya ini. Sama saya pesan buat saya dan juga bunda-bunda di rumah yang kebetulan memang sedang running atau mungkin akan menjalankan bisnis dari rumah kayak gitu itu. Ya, yang pertama jangan jadikan bisnis itu beban. Apalagi kalau bunda-bunda semuanya itu suka gitu ya, suka berbisnis, bahagia kalau punya uang sendiri misalnya, karena kan bisa membantu keuangan keluarga. Jangan jadikan itu beban, easy going aja. Jadi hadapi dengan penuh kegembiraan. Kemudian komunikasikan kalau ingin memulai bisnis. Syukur-syukur kalau suami support. Kalau support 100% itu insya Allah rezekinya Masya Allah lah akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka karena keridhaan suami. Terus yang kedua, jangan sampai lalaikan tugas kita yang utama itu ya untuk menjaga rumah tangga kita tuh tetap harmonis. Kan macam-macam ya, kita jaga anak kita jaga suami kita, jangan sampai kita kemudian lalai, kita asik berbisnis, kita punya uang lebih banyak dari suami kita, akhirnya kita berperilaku kurang baik di luaran. Jadi harus ingat bahwa kita berbisnis tujuannya adalah untuk membantu keuangan keluarga. Jangan sampai kemudian kita lalai ya pada tujuan itu. Kadang-kadang kalau kita misal nih punya penghasilan lebih banyak dari suami, kadang-kadang kita lupa tujuan kita awal tuh apa. Nah kalau sudah merasa cukup, ya nggak perlu sampai kemudian kita ngotot harus
punya bisnis yang besar sampai melalaikan anak-anak, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, kalau memang ada bunda-bunda yang misalnya masih dalam kondisi jadi pekerja, kemudian ingin berbisnis bareng suami, alangkah lebih baiknya berhitung. Berhitungnya apa? Berhitung usia dan berhitung resiko kegagalan. Jadi jangan sampai kadang-kadang karena kita melihat kehidupan orang lain, bisnis tuh kok enak ya, kamu bisnis tuh bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu tampaknya begitu, tapi sebetulnya di balik itu kita juga bekerja lebih keras dibanding kalau kita jadi seorang pekerja. Saya pernah jadi posisi jadi ibu rumah tangga full, pernah jadi pekerja dan sekarang jadi pembisnis. Itu kalau mau jujur gitu ya, sebetulnya lebih asik kalau jadi pekerja, karena jadi pekerja itu walaupun penuh tekanan, gajinya tuh pasti ada. Kalau jadi pengusaha, kita harus punya rencana, harus banyak belajar, dan belajar itu juga mengeluarkan uang gitu, supaya bisnis kita bertumbuh. Terus terang kalau misalnya saya disuruh mengembalikan waktu ya, sebenarnya lebih enak jadi pekerja. Cuma resikonya adalah kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita dengan 100% fisik ada di samping anak-anak kita ya. Makanya tujuan awal dari berbisnis itu harus betul-betul clear. Untuk apa? Kalau sudah tercapai mau bagaimana? Nah, itu. Jadi clearkan dulu tujuan dari berbisnis sehingga kita tidak ruwet dengan kegiatan bisnis kita yang kemudian dibenturkan dengan kehidupan keluarga kita. Itu maknanya. Insya Allah luar biasa, ini semua nasihatnya majleb ya. Terutama untuk saya yang kebetulan anak-anaknya masih kecil-kecil dan kebetulan juga membangun bisnis dari rumah. Ya. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Desi sudah berkenan hadir di Family Talk. Semoga bermanfaat ya untuk ayah dan bunda semuanya di rumah. Sampai bertemu di podcast kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.